Kalau waktu gue tuh karena sosok lifestyle aja, sosok keren. Namanya adalah rekreasional. Jadi bahwa dia harus sadar, artinya jangan seenaknya menganggap enteng ya. Selamat datang di LPG Viral 24 podcast di mana kita ngebahas yang viral-viral dan tentunya bikin kita semua deg-degan. Tapi episode kali ini kita ini campur aduk nih. Antara deg-degan dan juga kecewa ya. Ada kecewa, ada deg-degan, nano-nano rasanya. Nano-nano karena ini kita menyaksikan gimana kedua kalinya nih Fahri Albar, artis film kita, aktor kita yang keren. Iya bener. Kena narkoba lagi untuk kedua kalinya. Aduh, ini mengecewakan banget nih Bang Sandi karena sampai 2 kali kagak ada kapok-kapoknya nih Fahri Albar nih. Betul. Mungkin beliau ini udah edik gitu ya. Betul. Udah kecanduan. Mungkin apa alasannya? Mungkin untuk memancing kreativitas gitu kan. Ya bisa jadi karena kan dia seorang aktor, dia juga seorang musisi. Iya. Butuh inspiratif kali, tapi caranya salah Bang kalau begitu Bang. Emang inspirasi itu harus datang dari narkoba. Ya enggak juga dong. Iya kan bisa dari YouTube kan? Benar. Seperti nonton kita ini kan Ya jadi inspirasi. benar, bukan main. Nah konon katanya dia ditangkap di rumahnya tuh. Di kediamannya di daerah Jakarta Selatan. Dan dia nggak ngelawan katanya. Gitu ya. Mungkin dia lagi dalam keadaan agak-agak beler-beler gimana gitu kali. Makanya dia nggak ngelawan. Lagi slow gitu. Katanya sih, tapi kita nonton juga ya. Yuk kita lihat deh. Lagi di rumahnya itu. Bener. Dan tapi kata polisi, dia dalam keadaan sadar katanya. Sadar dan juga kooperatif lah ya. Jadi nggak kelihatan lagi beler gitu. Enggak, terus barang buktinya dikumpulin. Tapi pas di tes urin, ternyata dia mengandung beberapa jenis narkoba nih. Ada banyak katanya ya. Nggak cuma satu. Zatnya Bang, apa aja Bang? Katanya ada mengandung ganja, sabu, Iya. terus sejenis obat-obatan ya. Buset dah. Dan yang Banyak terakhir amat. yang paling parah itu Apa tuh? kokain. Buh, Bayangkan itu kalau menurut kelas berat nih. katanya sih, kata para pengguna narkoba, itu salah satu jenis narkoba yang level paling tinggi itu. Buh, dumolit Bang, kalau dumolit. Dumolit itu katanya sih sejenis obat penenang ya. Penenang, yang sebenarnya butuh resep dokter. Oke. Tapi dalam kejadian ini kan dia nggak ada. Nggak ada di 2018 justru. Oh iya betul, ini kan kedua kalinya ya. Dua kalinya 2018 ada dumolit. Ada dumolit ya. Fahri Albar ketangkepnya tuh. Berarti dia nggak kapok ya. Nggak kapok ya. Tapi maksudnya kenapa sih Bang? Maksudnya ini kan ada efek jerah atau rehabilitasi yang dilakukan belum selesai kali waktu itu ya. Nggak ngerti nih Bang nih. Ya waktu itu kan Fahri 2018 ditangkap bulan Februari dan cuma direhabilitasi selama 7 bulan. Oke. Pas keluar bulan September 2018, ternyata adiknya nyusul. Dah, elah emang dasar sekeluarga. Iya, Ozzy Albar ditangkap juga kasus narkoba. Ya ampun, bener ya. Terkait kepemilikan. Cuman selisih ini dong Bang, cuman selisih bulan di tahun yang sama. Di bulan yang sama. Di tahun yang Jadi sama. Fahri Albar keluar rehabilitasi bulan September. Oke, keluar bulan September. Ozzy juga ditangkap bulan September. Di bulan yang sama Di artinya. bulan yang sama, di tahun yang sama. Cuman ganti shift doang berarti. Dan mirisnya lagi ditangkapnya itu dengan barang bukti ganja. Iya. Tapi pas di tes urin itu dia positif mengandung sabu-sabu. Ada tuh. Ada. Di kandungan zat yang ada di darah. Di badannya. Di badannya. Jadi dia multidimensi juga. Tapi lebih banyak abangnya gitu kan. Iya. Dia yang saat ini ya Iya, sampai ada kokain. Itu menyeramkan sekali bro. Tapi maksudnya ini kalau kita analogin keluarganya gimana sih tuh Bang Sandi? Ya Kan maaf ya, Ahmad Albar pun sebagai bapak juga
pernah terjerat kasus yang sama nih. Nah itu Seperti dia. anaknya nih. Prihatin banget ya. Benar. Jadi itu mungkin dari Keluarga. bapaknya bakat seninya sampai bakat narkobanya menurun ke anak nih. Nurunin kok kagak bener begitu. Gimana? Cuman bapaknya Iya, iya. tahun 2007 ya ketangkap ya. Betul 2007. Dan waktu itu kasus ekstasi. Penggunaan ekstasi. Kalau keluarga begitu kena narkoba, Iya. kita bayangin gimana interaksi mereka dalam kehidupan sehari-hari kan? Nggak kebayang nih bang. Misalkan contohnya lagi kalau kita normal pulang kerja deh gimana Iya. tuh, Bang? Kalau pulang kerja misalkan. Oh ya sini. Pulang kerja Ayah. misalkan. Hah. Halo. Ya. Nak Gio. Iya, Papa Ayah Sandi. bawa martabak. Makasih banget Papa. Kamu udah makan belum? Belum Papa, martabaknya mau dong. Nah itu keluarga normal. Betul. Kalau keluarganya Ahmad Albar kira-kira gimana? Gimana bang? Halo, Ya Papa. Nafari. Ya. Kebetulan tadi ayah habis pulang konser nih. Oh pasti ayah capek. Ayah kebetulan bawa ganja. Tolong lintingin bisa. Bisa Papa. Kita bayangin horor ya. Serem banget. Itu sih imajinasi kita Analogi ya. kita ya. Soalnya bapaknya pernah terjerat narkoba. Bener. Jangan sampai ya keluarga kita kayak Iyalah, gitu ya. Janganlah bang lah. Maksudnya kita yang bener-bener aja deh, lempeng-lempeng aja. Kalau butuh inspirasi banyak kok salurannya untuk Betul. menyalurkan itu. Bisa lewat Medianya. kegiatan lain yang positif ya, olahraga. Betul, olahraga, dengerin musik ke tempat-tempat Ataupun nongkrong. kita ngetrip. Wah, Ngetripnya bukan ngetrip jadi ojol bukan. itu mah beda. Cuma nyari Ngetrip nafkah. kita JJS. Jalan-jalan sore. Jalan-jalan sore bisa. Kita tamasya. Betul bang, Taman Keliling Safari. kota. Tapi Taman Safari ngeliatin Oci. Tapi katanya meskipun begitu, Iya, iya. Ahmad Albar tetap memberikan nasihat-nasihat yang baik untuk anaknya gitu. ada. Walaupun itu sebagai bapak dia tetap bijaksana ya memberikan Mungkin nggak se-ekstrim hayalan kita tadi gitu. Benar kan. mungkin insya Allah jangan deh. Ada nih ya. Nah katanya ada nasihatnya dari Ada, beliau ada, ya, ada. untuk anak-anaknya yang terjerat narkoba ya. Betul, saat terjerat di beberapa tahun yang lalu lah. Pagi dan mulai berkegiatan ya, dengan pekerjaannya. Mudah-mudahan ya suatu pelajaran yang bermanfaat sekali buat dia supaya dia lebih berhati-hati gitu aja. Bahwa dia harus sadar artinya jangan seenaknya menganggap enteng ya dengan teman-teman lingkungannya. Itu yang paling penting. Iya. Ya memang begitulah. sebagai bapak tetap memperhatikan anaknya ya, Fahri dan Ozi saat menjalani rehabilitasi dan juga Jadi pemeriksaan. seburuk-buruknya ayahnya Ahmad Albar yang juga pernah kena narkoba, Benar. tetap beliau berharap yang terbaik lah buat anaknya ya. Iyalah, benar. Bisa sembuh dari kecanduan narkoba. Iya. Tapi kita perlu ingat juga bro, artis itu udah cukup banyak yang kena. Banyak Bahkan ya? sampai hat-trick nih. Ada ya? Ngalahin prestasinya siapa tadi? Si Ngalahin prestasinya si Fahri. Fahri kan baru 2 kali. 2 kali. Ini yang 3 ada kali. beberapa artis kita udah hat-trick. Ada hat-trick nih kalau di bola 3 gol nih. Oh 3 gol udah keren banget kan. Siapa itu bang? Contohnya Amar Zoni ya Amar kan? Zoni. Amar Zoni. Bolak-balik seneng banget emang. Kurang ganteng gimana, Kurang istri ganteng. cantik. Istri udah cakep, Iris Bella coba. Abang juga rela kan kalau ada sama Iris Bella kan. Kalau dia mau ya saya ikhlas. Nah, Bayangin kan? iya. Amar Zoni itu. Amar Joni sampai 3 kali bang. Ada lagi. Siapa, Bang? Rivaldo. Rivaldo juga bang. Rivaldo 3 kali hat-trick juga. Tapi saat ini Rivaldo udah normal ya, maksudnya udah menjalani hidup seperti biasa ya. Kurang saat tahu, itu. dia belum ngasih kabar ke saya. Belum japri lagi, bisa japri atau ya kan. Om saya mau kembali ke dunia yang benar nih. Oh ya benar. Amin. Tapi 3 kali tuh ya. 3 kali, ada lagi hat-trick satu lagi. Siapa? Jennifer Dunn. Oh, Jemerdan tuh legend. Jennifer juga. Dunn juga hat-trick tuh. Iya, benar. Gadis cantik ya kan, kurang cantik gimana Boh, gitu. bule Diberikan Indo. berkah oleh Yang Maha Kuasa. Benar, ya kan. putih Kulit mulus. Putih, dengan karir yang gemerlap. Oh, iya hidup benar. Gemerlap. Tapi dengan hingar-bingar dunia malam dan terjerat narkoba. Betul. 3 Jadi kali. sebenarnya apa sih yang mereka cari? Mungkin mereka nyari sensasi. Betul. Ya, sensasi bisa jadi dan ketenangan mungkin terlalu banyak sorotan kamera, hidupnya terlalu disorot oleh banyak paparazi di luar sana. Jadi dia butuh ketenangan Bang dengan cara drugs mungkin Bang. Jadi mereka nggak bisa menghandle Ya. ketenaran itu sendiri gitu. Nah itu ya makan mental. Baik lagi itu ke psikis ya Bang. Mungkin memang perlu rehab ya.
Semoga kita kalau tenar kayak mereka kita nggak begitu ya bro. Jangan dah bang, gitu Kita mah. tetap humble, Gitu sih kalau begitu. sederhana dan hidup bebas dari narkoba. pasti. Insya Allah. Kemudian kalau kita banyak duit begitu jangan buat bikin masjid. Itu Masya Allah. yang bagus aja bang. Itu satu ide yang sangat mulia. Amin. Jangan Ya lupa Allah. kawan-kawan ya. Dan Iya. Walaupun gitu, selain mereka juga banyak betul. yang pernah Ridho Roma ya kan. Ridho Roma pernah salah satu anak dari Ramai Rama ya. Betul. Tora Sudiro ya kan. Sudah pernah. Kena yang barang buktinya Pelawak-pelawak Sri Mulat. termasuk Mbak Nunung ya kan. Pernah ya. Katanya sih di beliau itu ya jadi buat buat alat pendorong kali supaya mereka on terus kayak Betul. satu kan mereka bisa nggak tidur katanya. Bikin melek terus ya. Melek Jadi untuk bekerja Tapi gas terus. biar gimana pun Ya. akibat narkoba itu buruk. Buruk. Seperti hal yang dialami pernah juga Raffi Ahmad alamin Raffi Ahmad ya. pada beberapa tahun lalu dan dia katanya udah nggak mau lagi. Udah nggak mulai kapok dia katanya. Ya mungkin ini penggerbekan memang saat itu dia ada di lokasi. Walaupun pas dites Raffi Ahmad tuh nggak terbukti akhirnya. Nggak terbukti. Waktu itu ya. Makanya dia kapok tuh untuk ada di pergaulan seperti itu dia akhirnya kapok dan dia memberikan statement bang. Apa tuh Sir? Ada nasihat-nasihat dari seorang Raffi Ahmad. Kita Wah, dengerin. penting dong Iya. dari staf khusus presiden ini Oh kan. pasti. Kalau waktu gue tuh karena sosok lifestyle aja, sosok keren. Namanya adalah rekreasional. Jadi kalau kita masuk rehabilitasi itu ada rekreasional, ada tahap yang udah setengah kecanduan, ada yang udah jadi kecanduan banget. Nah kalau waktu itu gue tuh rekreasional. Rekreasional tuh ya udah kalau ada pergaulan dikasih. Jadi apapun itu udahlah, nggak. Kita tuh bisa hidup tanpa tergantungan dengan apapun. Yang paling benar adalah diri kita sendiri. Kalau kita bete, kalau kita lagi nggak bisa olahraga, bisa liburan, bisa jalan-jalan. Intinya adalah kita harus memilih teman yang benar. Nah, Ya. begitulah pemirsa ya. Dari nasihat dari Raffi Ahmad, kita harus pinter milih temen. Gitu. Jadi Jangan kalau sampai teman-teman yang kira-kira suka yang narkoba, jauhin circle-annya. coba cari teman-teman yang Marbot. nah dengan kita temenan sama robot, Iya. kita bisa fokus sama agama, Benar insya Allah. khusyuk dengan agama, Betul. dan tentunya nggak berani hal gitu. Enggak Maunya lah. positif-positif ya kan, Bener, maksudnya dengan lingkungan yang baik lah bang ya, intinya seperti itu bang ya. sama pengusaha gitu. Bah, Nah, jadi kita kecuannya dapat. mikirin cuan bisnis, bukan mikirin Iya. ntar gue besok mau pakai apa ini kan gitu repot loh. Iya, jangan deh. Banyakan-banyakan gitu. Dan buat pemirsa jangan lupa update terus ya. Iya. Berita-berita kita yang ada di portal kita di lensaberitajakarta.com Iya, betul. dan subscribe. Subscribe, like, dan juga komen. Dan juga boleh komen minta dibahas apa, tema apa. Boleh. Boleh. Kirimin aja deh dari teman-teman semua nih. Dan Gitu boleh ya. juga teman-teman cerita nih di kolom komen tentang pengalamannya tentang narkoba nih. Nah, kali mungkin ada temennya atau apa yang pernah direhab atau jadi kecanduan lagi. Siapa tahu ada masukan-masukan juga. dari Betul. teman-teman. Sepertinya Ya, di sini dulu ya. betul episode Sampai kita kali di sini ini. ya. Saya Sandi March. Saya Gio, pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.